Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Caheningrum. Di sini saya akan membahas materi mengenai stabilitas ekonomi dan dalam berbagai sistem. Jadi, yang pertama itu pengertian stabilitas ekonomi. Jadi, stabilitas ekonomi adalah kondisi di mana suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang seimbang, inflasi terkendali, pengangguran rendah, nilai tukar stabil, dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jadi, stabilitas ini penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Yang kedua itu stabilitas ekonomi dalam sistem ekonomi konvensional atau kapitalis. Jadi, dalam sistem ekonomi kapitalis, stabilitas ekonomi bergantung pada mekanisme pasar bebas. Pemerintah berperan terbatas dan penentuan harga serta distribusi sumber daya diserahkan kepada pasar. Namun kelebihannya adalah efisiensi tinggi dan inovasi berkembang pesat. Kurangnya adalah ketimpangan sosial yang besar, fluktuasi ekonomi yang tajam, serta krisis keuangan yang sering terjadi akibat spekulasi dan eksploitasi. Upaya stabilitas biasanya dilakukan melalui kebijakan moneter. Yang ketiga itu stabilitas ekonomi dalam sistem sosial. Dalam sistem ekonomi sosial, negara memiliki peran dominan dalam mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi. Tujuan utamanya adalah pemerataan kesejahteraan. Kelebihannya adalah distribusi pendapatan yang lebih merata dan kontrol harga. Kemudian kekurangannya adalah rendahnya efisiensi, kurangnya insentif individu, serta potensi munculnya birokrasi yang kaku. Stabilitas ekonomi dijaga melalui perencanaan terpusat, namun seringkali mengorbankan kebebasan ekonomi individu. Yang keempat itu stabilitas ekonomi dalam sistem ekonomi. Dalam sistem ekonomi Islam. Jadi dalam sistem ekonomi Islam, stabilitas ekonomi dicapai melalui prinsip keadilan, keseimbangan, dan penghindaran dari praktik riba, gharar, dan maisir. Prinsip utama yang mendukung stabilitas ekonomi dalam Islam diantaranya itu yang pertama distribusi kekayaan yang adil melalui instrumen seperti zakat, infak, dan wakaf. Larangan riba yang mencegah ketimpangan akibat akumulasi kekayaan tanpa kerja nyata. Kemudian keseimbangan antara sektor real dan keuangan agar uang hanya berputar dalam kegiatan produktif. Tanggung jawab negara untuk menjamin kebutuhan dasar rakyat atau pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Etika ekonomi yang mendorong kejujuran, amanah, dan tolong-menolong dalam transaksi. Dengan sistem ini, ekonomi Islam berupaya menciptakan stabilitas yang berkelanjutan, adil, dan tidak merugikan pihak manapun. Kesimpulan dari materi ini tuh, setiap sistem ekonomi memiliki pendekatan yang berbeda dalam mencapai stabilitas. Sistem kapitalis menekankan kebebasan pasar, sistem sosialis menekankan perencanaan negara, dan sistem Islam menekankan keadilan, keseimbangan, dan nilai-nilai moral. Dari ketiganya, ekonomi Islam berupaya menjaga stabilitas tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara spiritual dan sosial untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.